Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Bitcoin kembali nge-pump dan akhirnya breakout dari salah satu pattern yang sempat kita bahas di video kemarin. Dan kita bakalan bahas kira-kira apa yang kita bisa expect untuk beberapa waktu mendatang. Dan selamat untuk teman-teman yang mungkin mengikuti copy trade saya, karena harusnya kalian sedang mempunyai posisi terbuka untuk arah long. Kita bakalan bahas semuanya di video hari ini, namun sebelum itu kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,18 triliun dolar atau naik sekitar 1,24%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya kita melihat juga semuanya dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 18% bahkan. Solana menjadi salah satu top performer hari ini dengan kenaikan 17,97% menuju 18,95 dolar. So, overall kita melihat ini adalah hari yang cukup baik untuk market crypto secara keseluruhan, karena tidak hanya Bitcoin yang mengalami kenaikan lumayan signifikan, tapi juga altcoin tidak kalah dan mengikuti juga, dan rata-rata justru outperform Bitcoin. So, itu adalah yang pengen kita lihat kalau misalnya kalian merupakan seorang altcoin holder. So, itu merupakan outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, setelah kita tahu bahwa Fidelity kemarin dirumorkan antara mau membeli Grayscale atau mereka bakalan kembali melakukan pengajuan untuk spot Bitcoin ETF, rupanya opsi kedua yang diambil. Karena lagi-lagi Fidelity itu menjadi aplikan berikutnya atau menyusul teman-teman mereka yang kemarin sudah melakukan aplikasi untuk membuka spot Bitcoin ETF, dan kali ini mereka resmi mengajukan juga untuk membuka spot Bitcoin ETF. Teman-teman, ini bukan sebuah hal yang kita bisa sepelekan. Kenapa? Karena Fidelity mempunyai aset under management itu, kalau seingat saya, 4 atau 5 triliun dolar. 4 atau 5 triliun dolar. Jadi kalau kita bandingkan, ini kurang lebih mirip dengan BlackRock. Kalau BlackRock punya 10 triliun dolar, kalau ini nggak jauh bedanya. Walaupun setengah, tetapi masih triliunan dolar asetnya. Dan kalian perlu ingat bahwa Bitcoin sekarang market cap-nya bahkan tidak sampai 1 triliun dolar. Oke? Nah, ini juga memperpanjang list para institusi yang kemudian mengajukan spot Bitcoin ETF. Ini adalah listnya, teman-teman. Sebenarnya, kebanyakan dari yang melakukan pengajuan dalam 1-2 minggu belakangan itu sebenarnya sebelumnya juga udah pernah mencoba. Contohnya siapa? Contohnya 21 Shares. Ini sudah beberapa kali, bahkan 2 kali. Atau ARK Invest. Dia sudah 2 kali mencoba untuk membuka spot Bitcoin ETF, tapi kemudian di-denied oleh SEC atau ditolak. Yang baru di-approve itu ada 2. Tetapi menariknya yang di-approve itu dua-duanya merupakan yang futures atau derivatives base. Dan ini memicu pertanyaan tentunya, bahwa kalau kita pikir secara logika, yang pakai leverage tentunya itu resikonya lebih tinggi loh. Dan SEC menyatakan bahwa slogan mereka adalah, atau tujuan mereka adalah untuk memprotek investor Amerika Serikat. Kalau misalnya mereka mau memprotek, benar-benar mau memprotek, harusnya yang di-approve itu bukan the leverage dulu, tapi mulai dari spot. Tapi ini dibalik, justru yang futures dulu di-approve. Dan yang kalian lihat merah-merah seperti ini semuanya yang sudah di-deny atau ditolak. Tetapi ini pengajuannya itu mulai dari tahun 2021. 2020 bahkan di sini. Yang baru-baru itu ada beberapa, ARK Invest. Oke, kemudian ada iShare Bitcoin Trust dari BlackRock. Ada juga Bitwise, Wisdom Tree, ada Invesco, ada Valkyrie Investment, dan yang terakhir yang terbaru adalah Fidelity. Jadi ini yang masih on progress, teman-teman. Yang belum ada keputusannya, statusnya masih unknown. Dan kita bakalan lihat apakah pada akhirnya akan ada spot Bitcoin ETF dari beberapa institusi yang mengajukan di sini yang akan ada di approve. Tentunya senario paling idealnya adalah kita melihat antara BlackRock atau Fidelity yang di approve. Karena jika itu di approve, maka harusnya tidak ada alasan bagi SEC untuk menolak yang lainnya juga, teman-teman. Oke, kita lihat di sini, ini semuanya adalah para institusi besar yang mencoba sekarang untuk mempunyai exposure di Bitcoin. Tapi mereka masih menunggu persetujuan. Mudah-mudahan kita akan melihat persetujuan tersebut dilaksanakan dalam waktu dekat.
Dan saya pengen ingatkan untuk teman-teman semua bahwa hari ini kita kemungkinan juga akan mendapatkan semacam volatility di market. Sebenarnya tidak hanya di cryptocurrency, tetapi di berbagai aset kelas lainnya, juga di forex, saham, itu kemungkinan kita akan melihat volatility. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian perhatikan, di hari ini akan ada beberapa data ekonomi yang cukup krusial. Pertama dari UK, itu ada data GDP di pukul 1 waktu Indonesia Barat. Pukul 4 sore nanti akan ada core inflation rate year on year dari area euro. Dan tentunya yang paling kita waspadai adalah yang nanti di malam hari, karena ini tentunya juga lebih berpengaruh kalau misalnya kita merupakan investor kripto, yaitu adalah dari Amerika Serikat. Di mana pada hari ini atau malam hari ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kita bakal melihat rilisnya data Core PCE Price Index year on year dan juga PCE Price Index. Dan juga ada yang month on month-nya. Dan untuk hari ini, forecast-nya masih tetap sama ya teman-teman, yaitu adalah Core PCE Price Index itu stay di angka 4,7%. Sekali lagi, ini juga dijadikan salah satu alasan kenapa The Fed masih diekspektasikan bakalan menaikkan suku bunga selama 1 atau 2 kali lagi. Karena kalau kalian perhatikan Core PCE Price Index, itu terakhir kali mengalami penurunan yang signifikan itu dari Oktober hingga November. Tapi sisanya itu kita stuck di angka 4,8 sampai 4,6. Tidak pernah jebol di bawah area itu. Nah, teman-teman, jika kita berasumsi ya, jika kita mampu melihat Core PCE Price Index itu keluarnya di bawah angka 4,6, harusnya itu akan bisa menciptakan semacam suntikan atau boost positif untuk market. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat tontonan menarik, harusnya malam hari ini kita bakalan disuguhkan tontonan tersebut. Belum lagi memang kita sudah melihat Bitcoin sudah start bergerak mulai dari sekarang. Walaupun ya biasanya nih teman-teman, kalau misalnya kita melihat pagi harinya, kita di Indonesia ya, pagi harinya itu ngepam, bisa aja ketika sudah menjelang sore, malam, itu justru kembali reverse. Tapi mudah-mudahan tidak gitu ya. Tapi itu yang kita lihat sekarang, Bitcoin sedang ngepam. Dan untuk teman-teman yang sudah mengikuti copy trade saya, harusnya sekarang sedang mempunyai posisi terbuka untuk Bitcoin, lagi ada long, dan sekarang masih dalam keadaan yang profit. Oke? Setelah tadi sebenarnya kita mendapatkan profit yang lumayan besar tadi ketika kita sudah nyampe ke sekitaran area 31.200, tapi kita mendapatkan rejection yang lumayan kenceng loh teman-teman. Jadi ini harus kita sedikit waspadai dan saya mungkin akan pantau dengan dekat apa yang kita bakalan lihat di Bitcoin berikutnya. Kalau misalnya saya merasa perlu untuk melakukan close lebih cepat, saya mungkin akan closing dulu posisinya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang tertarik untuk mengikuti copy trade, sekali lagi disclaimer, tidak ada garansi sama sekali bahwa kalian akan selalu mendapatkan cuan kalau misalnya kalian mengikuti copy trade dari saya, tapi saya akan usahakan semaksimal saya. Kalian bisa mengikuti dengan cara pertama mendaftar di Fairdesk, linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Dan ketika kalian mendaftar dengan link tersebut, wajib ya dengan link yang ada di kolom description box di bawah, kalian masuk ke tab copy trade dan kemudian kalian tinggal search nama saya Hansen spasi Lo, nanti kalian tinggal ikuti dan kalian sudah bisa mengikuti berbagai trade dari saya. Saya akan usahakan semaksimal saya, tapi tidak ada garansi untuk profit. Untuk sementara kita mempunyai 3 posisi. Tadi sebenarnya ada lumayan profitnya, tapi tidak sempat saya close karena kita sedang melakukan record, tapi apa mau dikata, kalau memang kita kembali reverse, ya berarti bukan rezeki. Kita bakalan pantau lebih dekat dengan trading view, teman-teman. Apa yang sedang terjadi? Oke. Di video kemarin kita sempat bahas bahwa ada 2 senario sebenarnya yang bisa teman-teman manfaatkan apabila kalian memang mencari peluang untuk long. Senario pertama adalah yang menurut saya lebih ideal bagi saya adalah kita membuat wave ketiga dan kemudian melakukan likuidasi di sekitaran area 29.500 sampai 29.000 di sini. Baru dari sana kita akan kembali reverse. Ini adalah senario paling idealnya teman-teman. Cuman untuk sementara market kasih kita clue bahwa bisa saja koreksi yang kita lihat di sini sudah selesai dan kita sudah siap untuk kembali membentuk high baru. Clue-nya apa? Clue-nya adalah kita mampu breakout di atas area trendan di sini. Dan ini merupakan senario kedua yang kemarin kita juga udah bahas. Opsi pertama kalau kalian mau long, tunggu di sekitaran area di sini atau tunggu dia breakout di sekitaran area di sini. Maka kalau teman-teman lihat di Fairdesk saya itu lagi ada posisi karena senario kedua sudah terjadi gitu. Walaupun kita mendapatkan rejection yang lumayan kenceng loh teman-teman ketika kita nyampe ke sekitaran 31.200, tapi kita untuk sementara masih mampu bertahan di atas area trendan tersebut. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah kalau misalnya yang kita lihat justru berikutnya hourly candle kembali close di bawah area trendline di sini, ini saya langsung akan segera mungkin closing posisi tersebut. Atau bahkan lebih awal dari itu saya juga bisa aja closing posisinya kalau ternyata saya ada mendapatkan indikasi. Indikasi
bahwa kita akan kembali reverse ke bawah. Dan justru, kalau misalnya kita kembali reverse ke bawah di sini, dan kemudian kita break di bawah area trend di sini, saya justru akan flip lagi mungkin ke arah short. Dan menargetkan ke sekitaran area di low terakhir 29.800-an, atau bahkan kita bisa menargetkan ke sekitaran area 29.500 sampai 29.000 dolar. Oke, tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya mungkin masih akan maintain posisi long saya yang tadi, dan target pertama kita adalah nyampe ke sekitaran area high terakhir lagi 31.400-an. Nyampe ke sini mungkin sebagian dari posisi saya yang tadi akan saya close, dan kemudian saya akan menggeser stop lossnya ke arah entry. Jadi sisanya kita bakalan lihat perkembangannya seperti apa. Kalau ternyata memang kenaikannya itu tidak terlalu signifikan dan kembali ke reverse ke bawah, mungkin saya juga bisa berpikiran untuk closing semua posisi yang ada. Tapi kalau misalnya kita mampu untuk push terus-menerus dengan momentum yang cukup kuat, maka mungkin saya akan hold posisi tersebut lebih panjang. Tapi untuk sementara yang kita lihat adalah ketika kita breakout, ada sebuah rejection yang cukup kuat, yang sebenarnya bukan pertanda baik ya teman-teman. Tapi kita masih tidak boleh mendahului market. Yang sekarang kita lihat adalah masih breakout, kita masih berada di atas trend line-nya. Kalau misalnya kita sudah kembali closing di bawah area tersebut, baru mungkin saya akan flip lagi dan mencari peluang untuk short apabila kita mampu untuk jebol di bawah area trend line di sini. Oke, so saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.